Pertempuran Kursk memegang catatan perang tank terbesar di dunia yang melibatkan Nazi Jerman dengan Soviet Rusia pada Juli 1943. Hampir 3 juta orang, 8.000 tank, dan 5.000 pesawat tempur berperang dalam satu hari menjadi momen adu tembak terbesar dalam sejarah umat manusia. Sejarawan veteran Dennis Showalter berpendapat, Kursk harus dilihat sebagai titik balik yang lebih penting daripada Stalingrad dalam implikasi jangka panjangnya. Pertempuran Kursk adalah titik transisi front timur, ujar Showalter seperti dikutip dari Daily Beast. Kursk terletak 506 km selatan Moskow dan melintasi jalur kereta api utama Moskow-Rostov. Pada musim semi 1943 itu adalah daerah krusial yang dikuasai Rusia. Pertempuran Kursk atau Battle of Kursk menjadi pertaruhan terakhir bagi Adolf Hitler, mengabaikan kecemasan para jenderalnya. Sang Führer mengumumkan operasi Citadel. Ia ingin meraih kemenangan di front timur setelah babak belur di Stalingrad, kota yang menyandang nama pemimpin Soviet Joseph Stalin 5 bulan sebelumnya. Kekalahan pada pertempuran Stalingrad menjadi titik balik dalam Perang Dunia Kedua, terutama di pihak Nazi. Citra bahwa mereka tak terkalahkan dan memiliki pasukan hebat hancur lebur. Hitler yang merasa terhina bukan main, merencanakan serangan balasan ke pihak Soviet. Hitler perlu membuktikan kepada sekutunya Axis power dan juga kepada dunia bahwa Jerman masih merupakan kekuatan yang tangguh. Kota Kursk di Uni Soviet menjadi target pertama sebelum pasukan Nazi direncanakan merangsek ke Moskow yang jaraknya sekitar 457 km. Jika rencana tersebut berhasil, Jerman akan mengepung dan menghancurkan lebih dari 5 kesatuan Soviet. Kemenangan itu akan memaksa Moskow menunda operasi tempur mereka. Di sisi lain, Wehrmacht atau Angkatan Bersenjata Berlin memang butuh ruang untuk bernafas di front timur. Wilayah yang dikenal sebagai Kursk-Pulke juga punya arti strategis. Nazi ingin mendapat keuntungan taktis dengan menguasai jalur kereta api dan jalanannya. Persiapan pun dilakukan kala itu pada tahun 1943 setelah melalui sejumlah konflik fisik termasuk operasi Barbarossa dan pertempuran Stalingrad. Kekuatan tentara Hitler menyusut hingga 2 juta orang. Putus asa untuk mengisi kekosongan, ia merekrut para veteran Perang Dunia ke-1, bahkan yang usianya sudah mencapai setengah abad. Seperti dikutip dari situs history.com, para anggota program pemuda Hitler yang sebelumnya tidak pernah dikirim ke garis depan pun dikerahkan. Selama beberapa bulan, Nazi Jerman mengumpulkan lebih dari 500.000 orang, 10.000 senjata dan mortir, 2.700 tank dan senapan serbu, serta 2.500 jet tempur. Di sisi lain, Moskow tidak tinggal diam. Tentara Merah menyiapkan kekuatan tempur yang terdiri atas 1.300.000 tentara, lebih dari 20.000 senjata dan mortir, 3.600 tank, serta 2.650 jet tempur. Sekitar 500.000 tentara cadangan disiagakan, demikian juga dengan 1.500 tank tambahan. Pertempuran Kursk dianggap klimaks adu dikdaya kekuatan kendaraan tempur lapis baja kedua negara. Uni Soviet dilengkapi dengan tank tempur yang efisien, yaitu T-34. Sementara Jerman mengerahkan panzer andalannya, terutama Panther yang dirancang secara khusus untuk menaklukkan T-34. Tank berat Tiger juga dikerahkan ke medan tempur. Meski mayoritas kendaraan lapis baja kepunyaan Berlin terdiri atas Panzer 3S dan 4S. Pada Perang Dunia Kedua, Jerman dikenal dengan taktik Blitzkrieg atau perang kilat. Pasukan infanteri yang dilengkapi kendaraan lapis baja jadi ujung tombak, dikawal ketat jet tempur yang siap menyerang musuh. Metode tersebut dengan cepat merusak pertahanan lawan dan mendesak mereka lebih jauh. Kecepatan dan unsur kejut jadi faktor penting. Jerman mengerahkan pasukan ke sana setelah ditunda oleh Adolf Hitler berkali-kali. Pada awal Juli, Jerman menghadapi kekuatan besar,
di beberapa sektor daerah pertahanan Rusia. Resimen artileri melebihi jumlah infanteri mereka dengan perbandingan 5:1. Lebih dari 20.000 senjata diuji coba pada tank Wehrmacht yang akan datang. Ada juga 6.000 lebih senjata anti-tank, 76,2 mm dan 920 peluncur roket ganda Katyusha. Lebih jauh lagi, meriam dan bom penusuk lapis baja dari pesawat serang darat Sturmovik menimbulkan bahaya mematikan bagi tank-tank Jerman. Melihat kekuatan tentara merah, sejumlah tentara Nazi meminta agar operasi Citadel dibatalkan, tapi Hitler memutuskan sebaliknya. Awalnya, serangan ke Kursk direncanakan pada 3 Mei 1943, namun Hitler memilih menundanya. Alasannya ia menanti cuaca lebih baik. Sang Führer pun juga menunggu kiriman Panther dan Tiger, tank jenis baru dan lebih canggih, meskipun belum pernah diuji coba di medan tempur sebelumnya. Soviet mengambil keuntungan dari penundaan itu dengan memperkuat zona pertahanan mereka di sekitar Kursk, termasuk menyiapkan perangkap tank, jerat kawat berduri, dan hampir 1 juta ranjau anti personel dan anti tank. Dengan bantuan warga Kursk, tentara merah juga menggali jaringan parit yang luas yang membentang setidaknya sepanjang 2.500 mil atau 4.023 km dan tidak kurang dari 2.200 ranjau anti-tank dan 2.500 anti-personil diletakkan di setiap mil di bagian depan. Selain itu, intelijen Inggris juga telah memecahkan kode rahasia Wehrmacht dan menyerahkan informasi-informasi tersebut ke pihak Soviet. Mereka sudah membaca gerak-gerik Jerman dan punya waktu untuk mempersiapkan diri. Secara keseluruhan, lebih dari 0,5 juta ranjau anti-tank dan hampir 440.000 ranjau anti-personil diletakkan. Jerman tetap menyerang dengan keberanian yang mendekati keputusasaan. Keberhasilan serangan Blitzkrieg sangat tergantung pada unsur kejutan. Namun saat Jerman meluncurkan operasi Citadel pada 5 Juli 1943, mereka sudah kehilangan momentum. Jerman menyerang lebih dulu. Kala itu, SS Panzer Division Leibstadter SS Adolf Hitler yang awalnya adalah pasukan pengawal sang Führer mengerahkan tank-tanknya. Kala itu, Joseph Dietrich, serdadu paramiliter yang berpangkat Obergruppenführer, mengaku mendengar seorang perwira berseru padanya, "Kita akan makan siang di Kursk." Demikian dikutip dari rbth.com. Namun tidak pernah ada pesta makan siang ataupun makan malam di Kursk. Seperti dikutip dari Wired, pertarungan paling menentukan terjadi di Prokhorovka pada 12 Juli 1943. Tank-tank Jerman dan Uni Soviet saling melempar bahan peledak dalam jarak dekat. Pertempuran di Prokhorovka sering disebut sebagai adu tank terbesar dalam sejarah. Meski menurut arsip Soviet yang belakangan dibuka, gelar itu layak diberikan pada pertempuran Brody pada tahun 1941. Meski pihak Soviet menderita kerugian yang jauh lebih besar, kedikdayaan Jerman surut dengan cepat. Invasi sekutu di Sisilia pada 11 Juli 1943 dan serangan pihak Uni Soviet di utara memaksa Hitler membatalkan operasi Citadel pada 13 Juli 1943. Ia pun mengerahkan armada panzer ke Italia. Sementara itu Soviet meluncurkan serangan balasan, Operasi Kutuzov, di utara Kursk pada tanggal 12 Juli. Mereka menerobos garis Jerman di Orel dan memaksa kekuatan Nazi mundur ke titik awal saat operasi Citadel baru dimulai. Soviet memenangkan pertempuran Kursk dan mengakhiri impian Hitler untuk menaklukkan Rusia. Meski secara taktis unggul, Jerman mampu menembus benteng tentara merah dan kehilangan keunggulannya. Korban jiwa berjatuhan di kedua belah pihak. Meski keluar sebagai pemenang, Soviet kehilangan lebih banyak korban, sekitar 800.000 dibanding 200.000 di kubu Jerman. Jerman tidak pernah mendapatkan momentum di front timur atau memulihkan kehilangan tenaga dan persenjataan mereka. Belakangan, Hitler dan Wehrmachtnya cenderung reaktif, alih-alih proaktif karena bertempur di banyak lokasi sekaligus. Setelah Kursk, kekalahan Nazi dalam Perang Dunia II di depan mata, Rusia kemudian menduduki Berlin. Hitler pun bunuh diri dan selanjutnya adalah sejarah.